warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir hari ini menyempatkan pada pelatihan budidaya ikan lele pada sore hari ini. Ibu-ibu di rumah udah selesai dengan urusan rumah tangganya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, di sini saya akan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu terkait budidaya ikan lele. Nah, jadi tujuan dari budidaya ikan lele ini, saya harap ibu-ibu tahu apa sih itu budidaya ikan lele sama gimana cara pembuatannya. Dan sebenarnya budidaya ikan lele ini nanti tujuannya kalau misalkan ibu-ibu bisa mempraktekkan di rumah, budidaya ikan lele ini bisa jadi ladang usaha ibu-ibu di rumah. Jadi ketika budidayanya dilakukan di rumah ibu-ibu, ketika panen ikan lelenya bisa dipanen, terus sama tanamannya dipanen sama ibu-ibu, bisa dikonsumsi dan juga bisa dijual kembali kepada masyarakat. Seperti itu. Minta tolong untuk isi pretestnya ya, saya bagikan, minta tolong diisi, nggak ada yang salah benar, isi aja sesuai keadaan ibu-ibu ya. Semuanya ibu-ibu. Gimana ibu-ibu, udah selesai isinya? Sudah. Kita tolong dikumpulkan lagi ya ibu-ibu. Oke, yang pertama, apa itu budidaya? Apa sih budidaya itu? Nah, budidaya adalah metode budidaya ikan dalam ember yang memungkinkan pengembangan ikan dan sayuran dalam satu wadah. Konsep ini memungkinkan pemanfaatan lahan terbatas dengan kelebihan seperti peningkatan penghasilan, kemudahan perawatan, hemat listrik, dan ruang, serta dapat dilakukan dengan modal kecil. Metode ini cocok untuk petani, rumah tangga, dan masyarakat perkotaan. Nah, ibu-ibu, ini adalah gambar nanti yang akan kita praktekkan ya. Jadi ini adalah contohnya nih budidaya. Di dalam ember ini ada benih ikannya yang akan dibudidayakan. Nah, di atasnya juga itu ibu-ibu sambil pelihara ikan bisa sambil budidaya pemanfaatan sayuran juga. Jadi dalam satu waktu ibu bisa budidaya ikan lele sama nanam sayuran. Nah, selanjutnya, kenapa sih pakainya ikan lele? Emang ikan lain nggak bisa? Nah, sebenarnya ikan-ikan bersisik dan memiliki sirip-sirip tajam itu berpotensi melukai satu sama lain dalam wadah yang terbatas, sehingga tingkat kematiannya akan meningkat. Sementara penggunaan ikan-ikan jenis catfish seperti lele lebih aman karena tubuhnya dilindungi lendir, sehingga memungkinkan digunakan dalam kepadatan yang tinggi. Jadi kenapa saya hari ini ya khususnya memilih ikan lele? Ikan lele ini tahan lama, jadi meskipun dia di dalam satu ember puluhan ikan, dia tetap bakalan tahan lama gitu. Tapi selain ikan lele juga bisa ya, ada ikan gurame, ikan patin, sama ikan betok juga bisa. Jadi kalau misalnya saya emang kurang suka nih sama lele, nah bisa ya, bisa pilih ikan lain juga. Keunggulan budidaya. Nah, kenapa saya
bikin pelatihan budidaya ember, inilah keunggulannya. Yang pertama, modalnya sedikit. Yang kedua, hemat listrik, air, dan tempat. Yang ketiga, memungkinkan panen ikan dan sayuran dalam satu waktu. Yang setelah saya jelaskan tadi, perawatannya juga mudah dibandingkan kolam konvensional. Seperti kalau misalkan abang kan punya pula, yaitu lebih sulit gitu. Sedangkan kalau ember itu cukup ditaruh di rumah, gak harus kelihatan memakan banyak tempat, dia bakal bisa langsung budidaya gitu. Terus potensi penghasilan yang menjanjikan. Nah itu selain jadi kan dalam satu waktu ibu-ibu ketika bisa panen ikan sekaligus juga panen sayuran. Selanjutnya, nah ini alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama ini saya sebagai contoh ya. Jadi ada kalau misalnya mau ukurannya lebih gede itu ember ukuran 80 liter. Nih yang pertama ember berukuran 80 liter, jadi lebih besar dari ini, jadi dia juga bisa muat lebih banyak ikannya gitu. Terus ada juga yang kedua, benih tanaman sayuran, contohnya kangkung. Ini saya ada ya, ini benihnya beli, harganya satu bungkus ini 4.000. Ini udah banyak benihnya, udah ada 120 benih ya ibu-ibu. Terus contoh pakan ikan, karena kan lele juga harus dikasih pakannya, itu ada ya, misalnya contoh pakan ikannya itu pelet. Terus benih ikannya, contohnya ini kan kalau saya lele ini di sini ibu-ibu ada gambarnya. Ini contoh benih ikannya nih, benih ikan lele. Tapi seperti yang saya bilang tadi, bisa ibu-ibu ganti. Kalau misalkan tidak suka lele, bisa ikan patin, ikan gurame juga bisa. Cuman mungkin kalau ikan lele bisa lebih banyak, kalau ikan gurame bisa dikurangi jumlah berapa ekornya gitu. Terus ada juga media tanamnya. Nih saya sudah kasih lihat, ini kapas. Terus contoh ininya gelas plastik, kita cari yang ekonomis aja. Ini juga bisa, kalau misalnya bekas air minum, air mineral bisa ya dipakai langsung. Terus ada arang juga, ini tuh untuk media tanamnya biar si tanamannya bisa tumbuh gitu. Terus juga ada solder ini tuh untuk bikin lubang ininya nih. Terus dikasih bikin lubang di sininya juga biar air tuh bisa menyerap ke dalam tanamannya. Sama ada keran air. Kenapa saya kasih keran air? Karena nanti untuk perbuangan, jadi ada namanya perawatannya. Jadi sekitar 1 minggu sekali itu airnya diganti seperti itu. Ada juga nih saya kasih lihat ini di sini, ini untuk keran airnya. Dan ada juga tambahan lain yaitu probiotik M4 ini ya. Ibu bisa lihat ini tuh ada mikroorganisme biar untuk si ikannya bisa tahan lama, sama bisa memberikan percepatan kepada si tumbuhannya gitu, biar sehat gitu, biar kita tuh nggak gagal panen. Nah ini ada tahapan pembuatan budidaya ember. Yang pertama tentunya siapkan embernya ya, ember bersih dan bebas dari zat kimia berbahaya. Terus lubangi tutup embernya ya, ini sebesar gelas plastiknya seperti ini contohnya ya, jadi dia tuh masuk ke sini bisa muat. Nah terus jangan lupa seperti yang tadi saya bilang, lubangin ember di bawahnya karena ini untuk pembuangan. Nah selanjutnya isi gelas plastik dengan kapas dan arang itu untuk media tanam. Jangan lupa juga masukin benihnya, itu benihnya terserah, bisa 5-10 benih gitu. Terus tambahkan air sekitar 60 liter ke dalam ember. Kan tadi embernya itu 80. Nah ember 80 itu ibu-ibu jangan diisi penuh ya, jadi cukup 60 liternya saja. Seperti ini kan, ini ukurannya kalau sampai penuh semua nih. Nah ibu-ibu sampai batas ininya aja, jadi airnya nggak harus semua sampai full. Terus masukkan cairan M4 sebanyak setengah tutup botol ke dalam ember. Cairan yang tadi sudah saya lihat ibu lihat ini cukup 1 botol, tutup botolnya saja, jangan banyak-banyak. Nah setelah itu dipasang lagi nih tutupnya. Jangan lupa tadi nanti media yang tanaman yang sudah diisi jangan lupa dimasukkan ke dalam tutupnya. Dan ini tuh tapi nggak harus, yang masalah ikannya jangan langsung dimasukin. Misalkan ibu-ibu ini hari ini kita bikin nih, makanya sekarang saya kenapa nggak bawa lelenya, karena itu harus menunggu 1 hari setelah kita bikin medianya.
1 hari ditunggu baru kita masukkan ikannya. Jadi nggak bisa langsung 1 hari dimasukkan ke dalam ikannya gitu. Jadi disiapkan dulu ke wadah lain, baru nanti setelah 1 hari dimasukkan ke embernya. Next. Nah ini cara perawatannya ya. Perhatikan kualitas airnya. Jadi ibu-ibu kalau bisa diusahakan airnya jangan yang keruh ya, air yang bersih gitu diusahakan, dan jangan lupa diganti airnya setiap 1 minggu sekali. Nah yang kedua, jaga kondisi ikan untuk menghindari penyakit. Nah itu pakannya jangan lupa kayak manusia juga 3 kali sehari dikasih pelet gitu ya, biar ikannya cepat tumbuh gitu. Terus berikan pakan berupa pelet secara teratur. Jangan sampai ikannya kelaparan jadi kecil-kecil, nanti dianya bakalan sakit gitu. Next. Nah ini kita mau coba bikin media budik gambarnya ya. Nah ibu-ibu mohon perhatiannya sebentar ya. Ini kita mau bikin media untuk budidambernya. Nah ini sebelumnya kalau saya dilubangin dulu ya ininya. Kan kita mau bikin lubangnya, nah itu bisa pakai spidol untuk dilingkarin ya, dicetak dulu seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah dibikin lubangnya baru dilubangin pakai solder. Ahmad, turun nggak? Nah ini lubang yang ember yang sudah dilubangi. Sudah ada gelas aqua yang sudah dilubangi. Nanti ini biar nyerap air gitu si gelas aquanya. Nah yang pertama itu kita masukin kapasnya dulu. Masukin kapasnya nggak usah banyak-banyak. Jangan dibuangin adek, sayang tahu. Pulang. Nah ini yang pertama kapasnya dulu. Setelah kapas baru dimasukin arengnya. Masukin arengnya juga nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja, bisa 2-3 arang seperti ini. Nah setelah itu baru dimasukin benihnya. Ini saya ada 2 benih, yang ini kangkung, yang satu lagi selada hijau. Ibu sukanya yang mana? Kangkung. Diisi benihnya itu nggak usah banyak-banyak, bisa 5-10 biji. Dari ini nggak banyak, isinya tuh yang kangkung aja 200 benih. 200 benih cuma segini. Tadi saya ya yang sudah mempraktekkan. Nanti setelah ini saya minta satu ibu-ibu untuk mempraktekkan gimana sih cara media budik gambar ini ya. Ibu namanya siapa? Punten? Ibu Usna. Ibu Usna. Ibu bersedia maju ke depan? Punten Ibu, Nah Ibu, ini kan sudah dikasih tanda ya, sudah sesuai dengan ukuran aqua gelasnya. Nah Ibu coba bikin lubangnya gitu ya. Nah ibu-ibu, ini hasil
hasil dari Ibu Usa. Gimana hasilnya? Bagus. Sudah lumayan rapi ya. Bisa nanti kalau di rumah mah bisa tolong ke suami ibu-ibu ya. Takutnya kalau pegang solder takut kena soldernya panas. Biar bisa lebih rapi lagi. Nanti di rumah mah bisa bisa ditingkatkan lagi gitu. Berarti sekarang Ibu udah bisa? Bisa. Sekarang kita semua ibu-ibu nyoba untuk buat ininya, untuk buat medianya. Satu orang mohon pegang satu. Apa sekolah dibagi-bagi? Jangan lupa arangnya 2-3 arang aja. Boleh ini dibawa ke rumah kampungnya, nanti ditanam di rumah. Ibu-ibu pada mau ini benihnya? Mau. Boleh, nanti saya bagiin. Ya di bolongan ya saya. Ya nak pinggirnya apa bawahnya? Dua-duanya di bawah juga. Di bawah. Ada nih. Oh iya. Terus di pinggirnya juga ada dua-dua posisinya dikasih lubang. Yang penting dia bakalan bisa nyerap air nih. Lima sampai 10. Ya. Tilu. 5. Badai. Ini semua 5, Bu. Oh 5. Tadi sampai 10 cina. 10 aja Bisa guys. sesuai keinginan ibu-ibu kalau misalkan pengen banyak gitu. Karena bisa kita menyesuaikan si ukuran juga. Kan ada banyak nih ukuran cup gelasnya itu di warung ibu juga banyak. Itu bisa menyesuaikan kalau misalkan emang kita pakai ukuran aqua gelas yang lebih gede, nah bisa ditambahin lagi benihnya gitu biar lebih banyak nanti. Seperti itu. Coba kita masukkan tutupnya. Silakan coba ibu-ibu. Kan? Kabro saya kabro. Lebih gede ya? Yang ini hasilnya. Nah, alhamdulillah ini hasil ibu-ibu semua ya. Udah pada bisa jadinya? Udah. Alhamdulillah. Mau coba di rumah? Insyaallah. Bahan-bahannya mudah ditemui nggak di rumah-rumah? Mudah. Mudah. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Ada harga satu lelenya berapa? Harga per ekornya itu di kisaran 1.200 per ekor. Itu yang ukuran emang sudah cukup untuk bibit ya. Nah, jadi nanti 2-3 minggu itu udah bisa panen. Tapi sesuai keinginan ibu kalau misalnya dirasa ini mah belum besar deh ikan lelenya, saya mau pakai yang gede gitu. Nah, bisa lebih lama lagi. Ada lagi pertanyaan? Ya, itu isinya berapa ekor gitu itunya. Satu ember itu bisa berapa ekor gitu. Iya. Nah, kalau untuk yang 80 liter itu bisa di kisaran 50 ekoran. Jadi satu kali panen itu bisa 50. Karena kan kalau misalkan ukuran yang gede yang 80 gede, 80 liter itu Kalau udah gede nanti baru buat aku. Ini makanya lele. lele itu tahan lama. Kenapa saya ngambil ikan lele? Karena itu tahan lama, dia meskipun berebut juga nggak akan mati gitu. Nah, kalau untuk panennya sesuaikan ibu-ibu aja.
Nah, alhamdulillah ibu-ibu ini kita pelatihannya sudah selesai. Namun sebelum itu saya pengen ibu-ibu mengisi dulu angket postes seperti yang berita tadi. Tidak ada benar salah, mohon diisi sesuai kemampuan ibu-ibu aja. Ini saya bagikan ya Kak. Selesai isinya? Ya. Mohon dibagikan kembali ya ibu. Dibagikan lagi. Dibagikan ibu. Ini dulu kumpulkan lagi. Saya pengen mereview dulu nih kepada ibu-ibu. Ibu-ibu sudah paham tadi apa yang saya jelaskan? Sudah. Nah, kalau sudah paham, coba kita review kembali ya. Tadi yang saya jelaskan, berapa sih ukuran ember yang kita gunakan? 80. Nah, betul, 80 liter. Nah, terus tadi ada ikan apa aja yang bisa ibu-ibu pakai? Gunakan? Lele, gurame, sama ikan patin juga gitu. Nah, selain itu benih tanamannya nih, benih tanaman bisa apa aja ibu-ibu? Kangkung, Selada. Bayam enggak? Tomat. Bisa, Kak. Tapi kalau misalnya tomat itu karena kan tomat tanamannya lebih gede ya, jadi lebih susah. Jadi enaknya yang kayak gitu, kayak kangkung, kayak selada seperti itu ibu-ibu. Cukup sekian saya ucapkan kepada ibu-ibu, terima kasih dengan sangat sudah mau hadir, sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Semoga ibu-ibu bisa mempraktekkan di rumah ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.